Kuningan, sebuah kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat. Dengan bentangan alamnya yang indah, tanah yang subur, dan udaranya yang masih sejuk, menjadikan Kuningan sebagai salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Jawa Barat. Selain sektor pariwisata, kini Kabupaten Kuningan juga terus berbenah dalam sektor pendidikan. Salah satu pilar penyangga pendidikan tinggi di Kabupaten Kuningan adalah Universitas Kuningan atau UNIKU, yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ferry Mateta dari kelompok 1 Manajemen Pemasaran Lanjutan, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang mengenai materi produk dan bauran produk yang akan dijelaskan oleh teman saya. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Tingkatan produk. Dalam merencanakan penawaran suatu produk, pemasaran perlu memahami 5 tingkatan produk yang dijelaskan oleh Pandi Ziptono 1999. Yang pertama yaitu tingkatan produk core benefit, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya laundry. Laundry pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan beban cuci pakaian hingga bersih dan menjadi siap pakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Yang kedua, basic product or product generic, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk dasar yang disediakan untuk menunjang manfaat inti yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, dan sebagainya. Yang ketiga, expected product, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Contohnya, pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelayanan yang ramah dan jujur, kualitas yang baik, budget yang minim. Yang keempat, augmented product, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya, terdapat pilihan menu dalam penyelesaian laundry seperti kilat hitungan jam dan biasa dalam hitungan hari. Adanya pesan antar, laundry, AC di toko jika pelanggan datang ke toko. Yang kelima, potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Contohnya, adanya member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry gratis 1 kali, serta adanya jaminan dari pihak laundry jika ada kerusakan atau kehilangan pakaian. Yang ketiga, hierarki produk. Tiap produk berkaitan dengan produk-produk lain tertentu. Hierarki produk terentang mulai dari kebutuhan dasar sampai produk-produk khusus yang memuaskan kebutuhan khusus. 7 level hierarki produk. Yang pertama, rumpun kebutuhan, rumpun produk, kelas produk, lini produk, jenis produk, merek, dan unit tertentu. Ada 2 istilah lain yang sering digunakan berkenaan dengan hierarki produk. Yang pertama, sistem produk, dan yang kedua, bauran produk. Yang keempat, klasifikasi produk. Klasifikasi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi daya tahan dan keberwujudan. Wujudnya yaitu barang yang tidak tahan lama, non-durable goods, barang tahan lama, durable goods, dan jasa servis. Yang ketiga, klasifikasi barang konsumen. Klasifikasi barang konsumen yaitu barang kenyamanan, barang belanjaan,
barang khusus, dan barang yang dalam kondisi normal atau tidak cacat. Yang ketiga, terakhir, yaitu klasifikasi barang industri. 3 kelompok barang industri, yaitu bahan baku dan suku cadang atau materials dan parts, adalah barang-barang yang sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. Yang kedua, barang modal atau capital items adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Yang terakhir yaitu perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Mungkin sekian presentasi dari saya, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadi dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang bauran produk. Bauran produk bisa disebut juga produk mix atau produk assortment, adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk, suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Adanya lebaran bauran produk mengacu pada beberapa banyak macam lini produk perusahaan itu. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah lini produk dalam bauran produknya. Kedalaman bauran produk mengacu pada beberapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, atau hal lainnya. Dimensi bauran produk diberikan kemudahan untuk menentukan strategi produk. Perusahaan dapat meningkatkan bisnisnya dalam 4 macam, yaitu 1. Perusahaan dapat menambahkan lini produknya. 2. Perusahaan memperpanjang lini produknya yang sudah ada dengan lebih lengkap. 3. Perusahaan menambahkan dengan keragaman tiap produknya sehingga memperdalam bauran produk. 4. Perusahaan dapat menambahkan atau mengurangi lini produknya tergantung apakah perusahaan ingin memiliki reputasi kuat dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang. Jadi intinya, jika Anda mengerti benar dengan strategi pemasaran produk, maka pastikan Anda memahami benar adanya keterkaitan dengan bauran produk. Mengenai segala sesuatu tentang produk, termasuk semua kebijakan di dalamnya, adalah bagian dari bauran pemasaran marketing mix. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Firdaus Firmansyah. Di sini saya akan membacakan materi keputusan lini produk. Yang pertama, analisis lini produk. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba tiap unit produk dalam lininya untuk menentukan unit produk mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dikurangi atau dihentikan. Mereka juga perlu memahami profil pasar tiap produk. Penjualan dan laba lini produk. Penjualan yang sangat terpusat pada sejumlah unit kecil produk menunjukkan kerentanan lini tersebut. Unit-unit tersebut harus diawasi dan dilindungi secara cermat. Manajer lini produk dapat mempertimbangkan untuk melepas unit produk yang penjualan atau labanya rendah, kecuali jika unit tersebut mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh. Profil pasar. Manajer lini produk juga harus menganalisis bagaimana posisi lini produk terhadap lini produk pesaing. Untuk itu, manajer lini harus membuat peta produk yang berguna untuk merancang strategi pemasaran lini produk. Peta itu menunjukkan unit produk pesaing yang menyaingi produk perusahaannya. Manfaat lainnya dari peta produk tersebut adalah dapat untuk mengidentifikasi segmen pasar. Setelah melaksanakan analisis lini produk, manajer lini produk harus mempertimbangkan keputusan tentang panjang lini produk, modernisasi, keistimewaan lini, dan pemangkasan lini. Lalu yang kedua, panjang lini produk. Masalah yang dihadapi manajer lini produk adalah panjang lini produk yang optimal.
Lini produk terlalu pendek jika manajer dapat meningkatkan laba dengan menambah unit produk. Lini terlalu panjang jika dapat ditingkatkan laba dengan mengurangi unit produk. Perusahaan yang ingin memperoleh pangsa pasar dan pertumbuhan yang besar akan menggunakan lini yang lebih panjang. Sedangkan perusahaan yang mementingkan laba yang tinggi akan menggunakan lini yang lebih pendek yang terdiri atas beberapa unit produk yang dipilih dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Hanifah 2019-051-0150 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi mengenai keputusan merek. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Merek dapat berupa logo, nama, merek dagang, atau simbol lainnya. Tantangan dalam pemberian merek. Pertama, ada keputusan pemberian merek. Ada dua pilihan, produk diberi merek atau tanpa merek. Pertama kali merek diberlakukan pada abad pertengahan yang mengharuskan para pengrajin memberikan merek untuk melindungi produknya dari produk yang bermutu rendah. Di dunia ini, merek juga dimulai dengan seniman menandatangani hasil karyanya. Dalam beberapa kasus terjadi gerakan kembali ke tanpa merek, generik yang artinya tanpa merek. Mengapa para penjual memberikan merek pada produk mereka walau hal itu membutuhkan biaya? Karena merek memberikan beberapa manfaat bagi para penjual. Pertama, merek memudahkan penjual dalam memproses pesanan dan menelusuri masalah. Kedua, nama merek dan tanda merek penjualan memberikan perlindungan hukum atas ciri-ciri produk yang unik. Kemudian yang ketiga, merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. Kemudian yang keempat, merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Yang kelima, merek yang kuat untuk membantu citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek yang baru yang mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan. Kemudian keputusan pengajuan merek. Produsen memiliki beberapa pilah yang berkaitan dengan pengajuan usulan merek. Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen, kadang disebut merek nasional, merek distributor, atau merek lisensi. Alternatif lain bahwa para produsen memproduksi sebagian output dengan namanya sendiri dan sebagian lainnya dengan label distributor. Keputusan nama merek. Ada 4 strategi dalam memilih nama merek yang digunakan. Pertama, nama merek individual. Apa sih yang dimaksud dengan nama merek individual? Nama merek individual itu merupakan keuntungannya yang utama adalah bahwa reputasi perusahaan tidak terkait erat dengan produk itu. Yang kedua, nama kelompok digunakan untuk semua produk. Biaya pengembangan lebih sedikit karena tidak dibutuhkannya riset atau nama pengeluaran iklan yang besar untuk menciptakan pengakuan nama merek. Kemudian yang ketiga, nama kelompok yang berbeda-beda untuk suatu produk. Jika perusahaan memproduksi produk yang agak berbeda, tidak dianjurkan untuk menggunakan nama kelompok keseluruhan untuk semua produk. Kemudian yang keempat, nama dagang perusahaan dikombinasikan dengan nama individual, misalnya Rice Krispies dan sebagainya. Jika suatu perusahaan sudah menentukan strategi mereknya, ia akan menghadapi tugas untuk memilih merek tertentu. Adapun keputusan strategi merek, perusahaan memiliki 5 strategi merek. Yang pertama, perluasan lini, yaitu merek yang ada diperluaskan ukuran, rasa baru, dan lain-lain dalam kategori produk yang telah ada. Kemudian yang kedua, perluasan merek, yang dimana merek diperluas ke kategori produk baru. Yang ketiga, multimerek. Multimerek merupakan merek baru yang diperkenalkan dalam kategori produk yang sama. Yang keempat, merek baru
merek baru untuk kategori produk baru. Yang kelima, merek bersama, merek yang menyandang dua nama merek terkenal atau lebih. Kemudian, keputusan penentuan ulang posisi merek. Sebaik apapun suatu merek diposisikan dalam pasar, perusahaan mungkin harus menentukan kembali posisinya nanti bila menghadapi pesaing baru atau bila terjadi perubahan preferensi pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya itu ada pengemasan dan pelabelan. Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Berbagai faktor yang berperan dalam meningkatkannya. Penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran yaitu 1. Swalayan. Kemasan harus menarik perhatian sehingga kemasan bisa menjadi iklan dan detik di saat calon pembeli berbelanja di toko swalayan. 2. Kemakmuran konsumen. Meningkatnya kemakmuran konsumen berarti konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan gengsi dari kemasan yang baik. 3. Citra perusahaan dan merek. Mungkin orang akan berbelanja produk susu bendera ketika ia melihat kemasan susu bendera yang terkenal itu. 4. Peluang inovasi pasta gigi dengan pompa dispenser berhasil merebut 12 pasar, yaitu pasar pasta gigi karena banyak konsumen menganggapnya lebih nyaman dan rapi. Ya, selanjutnya itu ada pengemasan dan pelabelan. Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Berbagai faktor yang berperan dalam meningkatkannya. Penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran yaitu 1. Swalayan. Kemasan harus menarik perhatian sehingga kemasan bisa menjadi iklan dan detik di saat calon pembeli berbelanja di toko swalayan. 2. Kemakmuran konsumen. Meningkatnya kemakmuran konsumen berarti konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan gengsi dari kemasan yang baik. 3. Citra perusahaan dan merek. Mungkin orang akan berbelanja produk susu bendera ketika ia melihat kemasan susu bendera yang terkenal itu. 4. Peluang inovasi pasta gigi dengan pompa dispenser berhasil merebut 12 pasar, yaitu pasar pasta gigi karena banyak konsumen menganggapnya lebih nyaman dan rapi. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam ucapan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pelabelan. Penjual harus memberikan label pada produknya. Label bisa hanya berupa tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Label mengidentifikasi produk atau merek, misalnya nama Sunkist dicap pada jeruk. 2. Label menentukan kelas produk, misalnya buah peach kalengan diberi label kelas A, B, dan C. Selanjutnya 3. Label menjelaskan produk, siapa pembuatnya, di mana dibuatnya, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya. Yang terakhir 4. Label mempromosikan produk melalui gambar yang menarik. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang sudah kami sampaikan barusan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam ucapan. Sekian, saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga semua teman-teman bisa cukup memahaminya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata maupun dalam ucapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.